saat ini Tuhan masih ingkar memberikan bagi kami. Kami terus menikmati sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Bapa di dalam surga, di saat pagi hari ini, selaku hamba-hambamu, Penatua dan Syamas, yang akan mengangkat tugas tanggung jawab kami di pagi hari ini. Tuhan siapkan hati pikiran kami masing-masing untuk sebentar kami akan masuk di kabang yang kudus. Amin. Amin.
Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal pertama kita baca baiknya yang ketiga sampai yang 14. Efesus pertama kita baca bait ketiga sampai baitnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini selaku umat-Mu kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Namun kami sadar sungguh Tuhan selaku manusia kami tak sanggup mengerti firman ini tanpa tuntunan kuasa Roh yang kudus. Apalagi untuk memperlakukan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu di saat ini kami mohon tuntunan kuasa Roh yang kudus, kuasailah hati dan pikiran kami. Artikanlah firman ini bagi kami. Ajarkanlah kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Berkata-katalah lewat bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal pertama bait yang ketiga sampai dengan 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditetapkan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimandirkan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mau mendengar firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan.
kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas penyertaan dan perlindungannya kita semua boleh ada sampai pada saat ini. Di hari Minggu ini yang menjadi tema khotbah kita yaitu himne penebusan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, himne penebusan adalah merupakan nyanyian pemujaan yang berkaitan dengan konsep penebusan di dalam Kristen. Nah, penebusan di dalam Kristen berarti pembebasan dosa melalui kematian Yesus Kristus di tiang kayu salib. Dia mengorbankan dirinya, rela mati di tiang kayu salib untuk menebus kita, untuk membayar kita lunas sehingga kita terbebas dari dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, bagian perikop pembacaan kita saat ini Efesus pasal pertama adalah merupakan pandangan Paulus tentang nilai keselamatan dan berkat-berkat yang didapat dari pengorbanan Kristus itu sendiri. Oleh karena itu Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus dengan tujuan agar jemaat di Efesus lebih mengenal Allah dengan benar. Paulus juga tidak hanya bersyukur dan memuji Allah karena panggilannya sendiri, namun juga panggilan dan berkat-berkat Allah bagi orang-orang kudus. Seringkali Paulus memakai kata orang-orang kudus menuju pada jemaat Allah. Jadi dalam surat ini jemaat Allah selalu diidentifikasikan sebagai orang-orang kudus yang dipilih Allah dan dilayakkan menerima berkat-berkat rohani atau berkat-berkat keselamatan yang kita telah peroleh dari Allah itu sendiri. Nah, kita mungkin juga sekarang ini yang berkumpul di saat ini yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga adalah orang-orang kudus, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Nah, mari kita lihat pembacaan kita lagi, baik yang kelima dan baiknya yang keenam. Dipilih oleh Allah. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah sendiri yang berinisiatif memilih kita. Tujuannya adalah supaya orang percaya menjadi kudus, agar terpisah dari dosa dan hidup bersama-sama dengan Allah. Allah memilih dengan cara menetapkan kita. Karena bagi sebagian kalangan Yahudi di dalam jemaat meyakini bahwa mereka mampu menggapai keselamatan asalkan mereka melakukan perintah hukum Taurat Allah. Dengan sendirinya mereka layak dan diselamatkan. Dalam hal ini Paulus ingin menegaskan bahwa keselamatan itu merupakan rencana dan pemberian Allah, bukan dari hasil jerih lelah atau upaya manusia sendiri. Nah, baiknya yang ke-7 sampai dengan 12 ditebus oleh Yesus Kristus. Kita beroleh penebusan melalui darah Yesus Kristus, menjelaskan tentang pembebasan. Pembebasan atas dosa dapat dimengerti melalui hikmat dan pengetahuan tentang Allah. Paulus menyatakan ini karena di Efesus baik mereka Yahudi maupun non-Yahudi punya keyakinan bahwa penebusan dosa terjadi apabila ada korban persembahan berupa hewan yang diberikan kepada Allah ataupun para dewa. Nah, di sini Paulus mau menyatakan bahwa penebusan dan pembebasan bagi orang berdosa terjadi hanya melalui darah
tersebut diberikan untuk menggenapi rencana Allah. Janji tersebut hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Tujuannya Allah memberikan bagian tersebut adalah orang-orang percaya akan menikmati janji Allah di dalam kekekalan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, baiknya yang ke-13 dan 14, dimateraikan oleh Roh Kudus. Pada bagian ini Paulus menyatakan bahwa Roh Kudus memateraikan orang percaya ketika orang percaya dibaptis. Ketika kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka kita sudah dimateraikan, kita sudah disahkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Orang percaya adalah kepunyaan Allah. Roh Kudus menjadi jaminan bagi orang percaya. Roh Kudus menjaga orang percaya untuk tetap menjadi kepunyaan Allah. Allah tidak main-main dengan anugerah keselamatan yang dirancangnya. Ia memilih gereja melalui Roh Kudus sepanjang zaman. Bapak Ibu saudara jemaat yang diberkati Tuhan, oleh karena itu ada beberapa bagian penting yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Yaitu yang pertama, bahwa marilah kita belajar mensyukuri anugerah pengampunan dan keselamatan Allah bagi kita. Bagaimana mewujudkannya? Karena hidup kita adalah anugerah, maka mari kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup, karya dan pelayanan kita hanya untuk Allah. Apapun yang kita lakukan mesti kita usahakan berkenan kepada Allah, sesuai dengan kehendak dan kebenarannya. Hidup kita mesti menjadi anugerah atau berkat bagi sesama. Kehadiran kita mesti memberkati sesama, bukan menyusahkan mereka. Kita mesti mau mengampuni, berdamai dengan sesama, dan mengasihi mereka tanpa tawar-menawar. Yang berikut, bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Tidak berarti kita tidak boleh terus hidup dalam dosa tanpa perjuangan hidup baik dan benar. Roma 6 baik pertama berkata, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Paulus katakan sekali-kali tidak. Maka kalau kita mau hidup di dalam dosa, sesungguhnya kita tidak menghargai dan menghormati pengorbanan Yesus Kristus. Bahkan kita menyia-nyiakan anugerah Allah. Kalau itu terjadi, anugerah Allah akan diambil kembali dari kita, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin selamat tanpa perbuatan baik dan benar sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus. Allah telah memberi kita kebebasan, maka kebebasan itu mesti digunakan untuk hal-hal yang baik dan benar, bukan yang jahat atau yang buruk. Terkadang Bapak Ibu kita orang Kristen bilang begini, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu mungkin saja dalam sikap hidup kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti bahwa karena kasih anugerah Tuhan kepada kita lalu kita mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, orang yang telah diampuni, orang yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia harus mewujud nyatakan kasih Kristus itu lewat sikap dan perbuatannya hari lepas hari. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dijelaskan Paulus sebagai janji yang diberikan Allah sebagai materai dan jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik Allah yang diberikan kepada kita, sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara jemaat, bagaimanakah kita memaknai dan menghidupi iman dan percaya kita kepada Tuhan itu?
dalam kehidupan kita secara pribadi maupun relasi dengan orang lain. Beriman tidak sekadar percaya, Bapak Ibu. Beriman berarti kita juga berani mempercayakan dan mempersembahkan hidup kita kepada yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Begitu pula beriman kepada Yesus dalam berbagai kondisi hidup kita. Iman dan percaya kita harus terus dipelihara dan dipegang teguh, tidak mudah goyah oleh cobaan-cobaan dunia ini. Di sisi lain, iman mendorong untuk bersaksi dan berkarya bagi Allah. Kalau kita beriman sungguh, akan mendorong kita untuk bersaksi dan berkarya bagi Allah. Itu artinya beriman berarti juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Memberitakan perbuatan besar bagi Allah, sehingga semakin banyak orang mengenal cinta kasih Allah dan berkat-berkat keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita saat ini hikmat penebusan. Oleh karena itu, selaku orang-orang percaya, kita dituntut untuk terus memuji, membesarkan karya penebusan yang telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma itu, dengan hidup menurut kasih Tuhan lewat sikap hidup kita yang baik, yang benar, saling menolong, saling memaafkan, saling menegur, dan lain-lain sebagainya. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Karena kita juga tidak bisa membalas semua karya pengorbanan Tuhan Yesus di tiang kayu salib. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara jemaat, ini merupakan perenungan kita semua. Apakah kita sudah benar-benar hidup seturut kasih Tuhan? Atau kita cuma sebatas di mulut saja sebuah pengakuan, dan juga kita datang beribadah juga sebagai sebuah rutinitas? Tapi yang terpenting adalah kita menyatakan kasih Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita, di mana saja kita berada, di keluarga, di lingkungan kita, di tempat pekerjaan kita, supaya setiap orang yang melihat sikap dan perbuatan kita, mereka bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan menolong kita. Amin.
Sama-sama kita katakan soraklah haleluya. Sorak